dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti kemudian ya harus dilakukan ya. Oke. Halo, Asari, duduk dulu. Di sini Bahwin punya kenot. Di sini Bahwin punya apa ini? Kenot ya. Nah, nanti kalian menuliskan apa saja keyakinan kelas yang kalian inginkan, yang kalian kesepakati, ditulis di lembar kenot ini. Terus nanti ditempelkan di sini secara bersama-sama. Ngerti? Paham? Sekarang ini kalian tulis ya. Baik. Nih kalian tulis. Bina padaku. Nah, yuk ditulis. Yeay. Ini Mas, yuk ditulis Im. Nih. Yuk ditulis. Nih saat ini bagikan semuanya sudah. Terus. Nih, jangan pamit. Duyung. Yuk ditulis. Yuk mulai menulis. Itu pokoknya oke. Yuk ditulis. Itu ditulis. Nih, ya ini yuk ditulis. Buka. Ditulis. Yuk, ini ditulis yuk. Ah, ya ini ditulis. Yuk. Gus. Pak Bagus ini loh. Solo. Sudah. Berdiri sama setiganya di bawah. Yuk, ditempelkan di sini. Bina padaku. Dimasukin lebih. Dikit. Yuk, ditempel di sini. Balik ya, Bin. Ah. Yuk, apa ini? Ju. Oke, silakan duduk. Nah. Oke, ditempel. Baik. Sepedanya dikumpul di situ ya. Apa ini? Percaya diri. Oke sih. Bapak sepedanya dikumpul di situ. Ya, ayo Muna. Siapa? Ima. Ayo, ditempel. Jujur ya. Oke. Apa ini? Tepat waktu. Ayo Vina, silakan berdiri, ditempelkan. Yo. Apa ini, Vin? Santai. Oke, boleh ya, santai. Nah, belajar juga perlu santai. Oke, silakan duduk. Ayo, Rory sini, ditempel. Ya, ditempel dulu nah. Apa ini? Selalu senyum. Gimana kalau senyum? Yeay. Ayo sayang. Sepedanya jangan lupa dikumpulkan ya. Apa ini? Rajin. Nah, harus sepakat ya, kita semuanya satu kelas harus rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Oke, silakan duduk. Oh ya. Oke, yuk ditempelkan. Nah, apa itu tulisannya? Sopan. Jadi kita semuanya harus sopan ya. Sopan sama ibu guru, sopan sama teman-teman juga. Tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak baik. Oke? Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita bersama ya. Ada apa saja? Selalu senyum, jujur, percaya diri, tepat waktu, santai, rajin dan sopan. Dari belakang. Oke, jadi nanti kita sepakat ya bersama-sama kalau kita harus selalu senyum, jujur, percaya diri, tepat waktu, santai, ada rajin dan sopan.
Oke, demikian keyakinan kelas berapa ini? Kelas 12. Ya udah kalau gitu, selamat siang semuanya. Dadah. Wes, stop. Jadi, tadi kenapa kok mukul Aul? Kamu lagi marah ya sama Aul? Iya. Oh, kenapa? Gak boleh ya mukul seperti itu sama teman. Kita kan saling menyayangi. Jadi kita tidak boleh saling mukul. Kakinya itu bukan buat nendang Aul, tapi untuk nendang bola. Ngerti? Ferdi tahu? Ferdi tahu nggak keyakinan kelas kita apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Kita tidak boleh saling menyakiti. Ayo. Gak boleh seperti itu. Ayo. Janjinya bagaimana? Kita tidak boleh saling menyakiti apalagi pemukul. Ini tuh buat bersihkan meja. Buat bersihkan meja, bukan buat mukul temannya. Ngerti? Jangan diulangi lagi ya. Ayo minta maaf sama Aul. Sini Aul. Minta maaf ya sama Ferdi. Wait. Ayo Ferdi, minta maaf. Udah minumnya. Ayo minta maaf sama Aul. Jangan Jangan diulangi lagi ya. Ngerti? Maaf. Tos dulu. Anak baik, anak pintar, tos. 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 Salam. Kameranya on. Oke, kamera action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Kepala SLBN Badekan Ponorogo serta Bapak Ibu Guru SLBN Badekan Ponorogo. Selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Marilah kita awali acara ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Semoga dengan izinnya acara ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Tak lupa, mari kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islami. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SLBN Badekan Ponorogo. Acara yang ketiga, inti diseminasi. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SLBN Badekan Ponorogo. Kepada beliau, Bapak Kunjung Wibowo, kami persilakan.
Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru SLB Pribadikan yang saya hormati, pertama, marilah kita panjatkan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan guru bergerak, yaitu diseminasi modul yang akan dilakukan oleh Ibu Nur Alvin Laila SPD, yang selama ini beliau mengikuti kegiatan yaitu guru bergerak. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya, syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di kesempatan ini, yaitu dalam rangka mendukung, memotivasi kegiatan guru bergerak yang dilaksanakan oleh Bu Nur Alvin Laila SPD. Harapan kami nanti ke depannya yang lain, Bapak Ibu guru yang lain juga akan mengikuti jejak Ibu Nur Alvin Laila, yaitu ikut daftar sebagai guru bergerak. Bu Alvin mengikuti guru bergerak gelombang ke-12, 11. Semoga nanti di gelombang 12 akan ada ibu-ibu lain yang menyusul sebagai peserta guru bergerak. Kalau toh nanti sudah ada beberapa guru, syukur kalau bisa semua sudah menjadi guru bergerak. Tentunya harapan saya nanti sekolah ini juga akan kami jadikan sekolah penggerak. Jadi nanti kalau sudah ada guru penggerak, kita juga akan daftar sebagai sekolah penggerak. Sehingga nanti harapan kami sekolah ini adalah sebagai sekolah, kalau dulu istilahnya sekolah center gitu, sekolah percontohan. Harapan kami semoga SLB Pribadikan ini kedepannya bisa sebagai sekolah percontohan dari SLB yang lain atau yang di dekat kita di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu monggo kami sarankan kepada Bapak Ibu guru yang lain, nanti di gelombang atau tahap ke-12 monggo kita semua ikut daftar untuk mengikuti guru bergerak. Kalau dulu dibatasi umur 50, sekarang sudah aturannya dihapus, sehingga walaupun umur 55 insya Allah masih bisa daftar. Monggo nanti kalau sudah ada 1, 2 atau bahkan mungkin semua bisa ikut, nanti mari kita bersama-sama kita ikuti untuk sekolah penggerak gitu. Tentunya di kesempatan ini kita mengikuti program atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Alvin. Mungkin kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bu Alvin sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya yaitu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran di kelas itu sangat penting atau bermakna, itu adalah tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu Bu Alvin mengikuti guru penggerak tentunya nanti akan menyampaikan atau akan menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapat di dalam kegiatan guru penggerak
dan nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu bagaimana merdeka mengajar itu di mana nanti Bu Alvin akan menyampaikan dan akan menularkan ilmunya yang sudah didapat. Untuk itu begitu sangat pentingnya kegiatan seperti kombel yang ada di sekolah itu, mohon nanti kita aktifkan sebagai ajang untuk saling bertukar pikiran, saling menyampaikan pendapat untuk berbagi baik. Bapak Ibu sekalian, dalam mengajar tentunya harapan kita adalah bagaimana menciptakan suasana kelas itu yang baik dan akhirnya bisa menyenangkan atau membuat bahagia anak-anak kita. Tentunya seperti yang akan disampaikan Bu Alvin ini, yaitu budaya positif. Mari kita bangun kelas-kelas kita yaitu dengan membudayakan yang baik-baik atau budaya yang positif. Suatu contoh, umpama mau masuk kita baris dulu. Kalau zaman waktu saya SD itu mau masuk juajar baris dulu berhitung. Setelah itu masuk satu persatu bersalaman dengan Bapak Ibu semuanya masuk ke kelas. Itu kan juga kalau kita kan termasuk juga budaya positif. Dan termasuk juga sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa dulu, di antara seperti itu. Dan jangan lupa juga kaitannya dengan observasi kelas itu kebanyakan Bapak Ibu belum melakukan, yaitu yang namanya kesepakatan kelas. Padahal itu poin yang paling penting dalam penilaian adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dalam arti contoh kecil saja, umpama kita masuk mau mengajar itu kita sampaikan bahwa kita itu mau mengajar tentang apa, harinya hari apa, kita mengajar tentang apa, itu disampaikan kepada siswa. Terus kesepakatan kita aturan-aturan itu apa? Oh, nanti kita melaksanakan diskusi. Umpama kita pertama menyampaikan materi, tanya jawab. Setelah itu kita diskusi. Itu perlu disampaikan kepada anak-anak. Itu termasuk dalam penilaian observasi di PMM. Itu diantaranya seperti itu. Monggo nanti mulai untuk yang observasi ini kita mulai belajar untuk berbudaya positif di kelas. Kita sampaikan mata pelajaran apa, terus kita nanti mau apa, itu perlu disampaikan kepada anak-anak. Terus bagi anak-anak yang melanggar nanti dikenakan sanksi apa, itu harus disampaikan kepada anak-anak secara jelas. Di antaranya seperti itu. Dan nanti monggo apa yang disampaikan Bu Alvin kita terima, dan nanti mungkin ada tanya jawab. Kalau kurang jelas monggo juga bisa ditanyakan. Intinya di sini adalah saling untuk bertukar pikiran untuk demi kebaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bu Alvin, dan mungkin nanti kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya akhiri, wabillahi walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Nur Alvin Laila. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Punjung Wibowo SPD yang kami hormati, dan Bapak Ibu guru serta hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya saya sudah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Punjung karena telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam menjalankan acara pada siang hari ini, diseminasi budaya positif. Dan tidak lupa terima
kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah menyempatkan di waktu sibuk-sibuknya, menyempatkan waktunya dapat berkumpul di undangan saya pada siang hari ini. Sebelumnya kita mulai perkenalan dulu. Saya Nur Alvin Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ponorogo. Saya berdiri di sini itu akan melakukan diseminasi budaya positif. Apa sih tujuan saya untuk melakukan diseminasi ini? Yaitu yang pertama yaitu memang tugas saya untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah masing-masing. Itu salah satunya. Untuk yang kedua yaitu saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini. Terus yang ketiga yaitu untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya, karena dengan budaya positif ini jika kita tidak melakukan bersama-sama itu tidak akan berjalan dengan lancar seperti itu ya. Baiklah langsung saja ya. Kita ice breaking dulu ya teman-teman. Biar tidak mengantuk kita ice breaking dulu. Clue-nya yaitu ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya nih. Bola, bola, bola. Boli, boli, boli. Nah, ingat-ingat clue-nya adalah ikuti kata saya. Bola, ada berapa bola? Bola, bola, bola. Boli, boli, boli. Clue-nya adalah ikuti kata saya. Ada berapa bola? Ada berapa bola, Bu? Oke, terima kasih. Karena clue-nya adalah ikuti kata saya ya. Oke. Bukan dihitung bolanya atau bolinya ya, tapi ikuti kata saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke acara diseminasi budaya positif. Apa sih diseminasi itu? Ada yang sudah tahu ya? Diseminasi yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Aslinya diseminasi seperti itu. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi cerita atau yang berbagi pengetahuan lah tentang apa yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan membahas 8 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya elemen profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Lanjutannya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini yaitu ilusi mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini tuh ilusi miskonsepsi itu tentang pemikiran orang dewasa kepada murid itu biasanya awamnya orang dewasa itu berpikir seperti hal tersebut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk, ini dibaca sendiri saja ya. Sama teori kontranya langsung saja ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan-perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Menurut profil belajar Pancasila, di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka tunggal, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terus selanjutnya yaitu IBO, Primary Years Programs. Di sini ada nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kreativitas, antusias, dan lain seterusnya. Untuk keterampilan hidup atau skill, di sini nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri. Nah, di sini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam manusia menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, rasa sayang dan rasa ingin diterima, ada kebebasan, ada kesenangan dan penguasaan. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari hukuman. Tujuannya ya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Terus yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga yaitu motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu semuanya pernah nggak memberikan hukuman kepada muridnya? Pernah ya, tentu pernah ya. Nah, menurut Anda, panjenengan semuanya, hukuman, konsekuensi, sama restitusi, menurut panjenengan semuanya, mana yang lebih baik? Ini kan berbeda, hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Berbedanya seperti itu. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, ujuk-ujuk. Murid tidak tahu apa yang dilakukan atau dilibatkan, bersifat satu arah dan merupakan hukuman biasanya psikis ya, hukuman fisik. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru terlalu memonitoring murid.
Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi melalui murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira mana yang lebih baik? Memberikan murid hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kalau di murid saya yang tunarung, saya cenderung ke restitusi. Oh iya, cenderung ke restitusi ya. Tapi kalau anak yang tunagrahita kemungkinan langsung menuju ke hukuman. Biar jelas, seperti itu. Itu kalau untuk SMP kan kalau misalnya diberi hukuman, anak itu kan biasanya tambah tantrum dan sebagainya. Oh iya, betul sekali. Karena memang yang lebih baik itu kita memberikan restitusi kepada anak. Kalau kelas saya dan anak P yang kecil-kecil, begitu ya baca ya. Seperti tadi itu ya, kalau diberi hukuman fisik, dia tuh malah berulah terus kemudian jadi tantrum, malah temannya itu musuh ya seperti timbul dendam. Oh iya. Ini nyata di lapangan. Ah iya, pasti. Ya. Terus kalau restitusi kalau di kelas saya, ini nggak ke kelas saya aja ya. Jadi seperti itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan cara apa kita berbicara dengan kemudian kita apa ya, kita peluk atau kita apa, kemudian minta maaf sama temannya atau bagaimana seperti itu. Kalau saya. Iya, terima kasih, betul sekali ya. Karena restitusi itu lebih positif, lebih baik daripada hukuman sama konsekuensi. Selanjutnya yaitu nih, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, mari kita bersama-sama menonton video. Sabar nggih. Penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu,
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan Ya, seperti itu ya. 5 komposisi kontrol bagi guru. Tadi ada apa saja? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, memantau, teman, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol manajer itu bisa nggak diterapkan di sekolah kita? Pasti bisa, nggih. Kemarin itu saya mencoba pada Ferdi. Ferdi pas bertengkar sama Aul, terus saya bikin mencoba posisi kontrol manager pada Ferdi. Ferdinya nggak bisa jawab, dia nggak jawab apa-apa. Tapi saya kayak meyakinkan dia, semoga saja dia tahu. Tapi ya besoknya diulangi lagi. Kan kemarin saya bikin demonstrasi kontekstual cara buat posisi kontrol manager. Itu saya pakai anak Muna sama Ferdi. Semoga Bapak Ibu guru bisa nggih memposisikan kontrol guru sebagai manajer pada murid-muridnya. Langsung saja. Kok saya mencoba nih. Posisi kontrol apakah aku? Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali denganmu, sebentar. Langsung ke jawabannya. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali denganmu, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Seharusnya ini yang menjawab panjenengan semuanya, tapi sudah ada jawabannya. Maaf, sudah ada jawabannya semua. Dimana sudah saya setting hilang terus tampil loh, tapi kok ini nggak bisa. Terus lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai kontrol guru, sebagai apa? Penghukum. Terus lanjut, ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Ini tadi kayak ibu-ibu yang tadi, ini adalah kontrol sebagai teman. Terus, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu kata-kata seorang guru pemantau. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah kata-kata seorang manajer. Jadi manajer itu membuat kesepakatan atau diskusi kepada muridnya bagaimana dia mampu atau bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu lebih menekankan pada nilai-nilai dan prinsip yang dipegang bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan siswa. Hal ini berbeda dengan peraturan kelas yang biasanya berupa aturan-aturan konkret yang harus dipatuhi. Mengapa keyakinan kelas lebih diutamakan? Yaitu kita bisa membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif. Keyakinan kelas itu melibatkan semua anggota kelas dalam menciptakan dan memegang nilai-nilai bersama. Ini mendorong siswa untuk lebih sadar dan bertanggung jawab atas tindakan mereka karena mereka terlibat langsung dalam menetapkan nilai-nilai tersebut. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja agar mudah diingat, yaitu pendek-pendek saja, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Contohnya apa saja ini? Keyakinan kelas yang bisa dibuat di kelas masing-masing. Biasanya apa? Biasanya kalau keyakinan kelas itu tidak memakai kata jangan. Bisa datang tepat waktu, terus membereskan mainan seperti itu, menaruh barang di tempat semula, seperti itu ya. Pokoknya kalau membuat keyakinan kelas dengan anak-anak itu tidak dianjurkan untuk memakai kata tidak, jangan, begitu. Jadi membuat kalimat itu yang positif. Jangan datang terlambat itu tidak dianjurkan. Yaitu datang tepat waktu, on time, atau seperti itu yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Lanjut ke bagian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu suatu prosesi dialog yang dilakukan guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini lebih ke posisi kontrol guru sebagai manajer. Tetapi di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, terus menanyakan tentang keyakinan. Tentang menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang dipakai yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh kata-katanya ya. Terus lanjut ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang dipakai dalam validasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Terus kami melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Apa saja kata-katanya yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini ada video lagi tentang contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua Bapak agar Ibu dapat bisa menghasilkan disambi. murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngalahin mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia dengan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kalau tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah tulus padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir soal apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak. Nah, seperti itu ya penerapan posisi kontrol sebagai manajer dalam tahapan segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu bisa ya mengaplikasikannya di kelas kita atau di sekolah kita, pasti bisa gitu. Oke. Ternyata sudah habis, sudah selesai slide-nya. Terima kasih pada Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk acara diseminasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tibalah kita di penghujung acara. Dengan demikian berakhirlah acara diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan membawa perubahan positif bagi kita semua. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Punjung Wibowo SPD, Kepala Sekolah, tempat di mana Ibu Nur Alvin Laila mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SLBN Badekan Ponorogo yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga pada Ibu Alvin yang masuk menjadi calon guru penggerak. Diseminasi atau pengimbasan yang dipaparkan Ibu Alvin merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen, tak seperti magnet apabila ditinggalkan, magnet permagnetannya akan hilang. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan Ibu Alvin akan menjadi motivasi, akan menjadi contoh, dapat diimbaskan kepada Bapak Ibu Guru SLBN Badekan Ponorogo. Semoga nantinya anak-anak akan lebih disiplin, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian pembelajaran. Akhirnya dapat meningkatkan prestasi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, selamat untuk Ibu Alvin melaksanakan diseminasi dengan baik, runtun, lancar, dengan persiapan yang baik pula. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ajeng, saya rekan sejawat dari Ibu Alvin di SLB Negeri Badekan Ponorogo. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Alvin mengenai budaya positif, sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya hanya karena faktor eksentrik, bukan karena dari dalam diri mereka atau bukan karena kesadaran mereka. Kami sebagai guru sangat mendapat ilmu yang bermanfaat. Kami mengetahui bagaimana cara memposisikan diri kepada siswa, apakah kita sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian kami jadi mengetahui bagaimana menanamkan perilaku disiplin intrinsik di dalam diri siswa. Kesadaran mereka selamat sekali lagi kepada Ibu Alvin. Semoga kelanjutannya kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.